berlandaskan pada tiga pilar pokok, yaitu hub, cinta, khauf, takut, roja, atau harapan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di saluran tilawah dan kajian Islam. Insyaallah akan kami hadirkan kembali di kesempatan Ahad pagi hari ini kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Mahfudz Umri LC hafizahullahu ta'ala, melanjutkan pembahasan dari kitab Prinsip Dasar Islam, buah karya dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Dan masih kita melanjutkan dalam bab pembahasan keutamaan ibadah. Untuk itu silakan bagi Anda para pemirsa dan pendengar Roja sekalian yang ingin bergabung pada sesi interaktif, baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun secara langsung, Anda dapat menghubungi nomor 021 823 6543. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung simak kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita, memberikan kesehatan, memberikan petunjuk, memberikan perlindungan, dan berbagai macam kebaikan. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahihah, karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Dan pembahasan kita sudah sampai pada bagian ke-8, ya, yang temanya adalah keutamaan Islam dan keindahannya, ya, keutamaan Islam dan keindahannya. Islam itu utama, Islam itu indah. Namanya saja, ya, sudah mengandung keutamaan dan keindahan. Islam. Apa Islam? Istislam, tunduk. Ya. Apa Islam? Selamat. Aslim, taslam. Ya. Masuk Islam, kalian akan selamat. Nah ini, ya. Nabi bersabda, yaitu aslim, taslam. Masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Nah ini. Ya. Jadi dengan kita memasuki agama Islam saja, ya, nama dari Islam itu juga sudah apa? Mengandung kebaikan, ya. Sebagaimana hadis Asma binti Abi Bakar, ya. Dan juga hadis Anas bin Malik, di mana Nabi bersabda, "Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aslim taslam." Aslim taslam. Ya. Masuk Islam, selamat. Dan makna Islam sendiri ada apa? Istislam, tunduk patuh. Ya, tunduk patuh.
Sebagaimana juga Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah, demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim untuk memutuskan perkara di antara mereka, dan mereka nerima, tunduk, ya, pasrah, tidak ada penolakan, rasa berat dalam hatinya, tunduk. Ya, ini. Itu dari namanya saja sudah indah, saudara. Dari namanya sudah penuh dengan keutamaan. Ya. Selamat. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang lain yang selamat dari mulut, lisan, dan dari tangannya. Ini coba. Jadi namanya sudah indah. Dan Islam itu, ya, adalah merupakan agama semua para anbiya, ya. Islam agama, ya, para anbiya itu. Para jemaah, semua nabi, ya, semua nabi itu agamanya adalah Islam. Kita lihat nih beberapa ayat yang menjelaskan hal tersebut, ya, bahwa Allah berfirman, ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya. Dan juga Allah berfirman, ya, Nabi Nuh mengatakan, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan untuk menjadi orang Islam. Itu Nabi Nuh, surat Yunus 72. Ya, Nabi Ibrahim, id qala lahu rabbuh aslim qala aslamtu lirabbil alamin, Al-Baqarah 131. Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhan yang mengatakan aslim, masuk Islam, Nabi Ibrahim menjawab, aku masuk Islam. Ya. Juga Nabi Yakub pesan pada anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Al-Baqarah 132. Ya. Nah, anaknya Nabi Yakub menjawab bapaknya, ya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah 133. Ya. Ma ta'buduna min ba'di, siapa yang akan kamu sembah? Ya, kata Yakub pada anaknya. Mereka jawab apa? Kami nyembah Tuhanmu, Tuhannya bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, satu Tuhan, satu ilah. Wa nahnu lahu muslimun. Kami orang Islam. Ya, kami orang Islam. Juga Nabi Isa, ya, ketika Hawariyun mengatakan pada Nabi Isa, amanna billah washhad bi anna muslimun, ya, kami beriman kepada Allah, saksikan bahwa kami orang Islam. Itu umatnya Nabi Isa, ya. Ini barunya, ya. Jadi Islam ini agama semua para nabi, disebut kalau ada nahnu muslimun. Ini. Jadi semua para nabi agamanya Islam, ya. Baik. Kemudian berkata muallif rahimahullah, keutamaan Islam, ya. Kemudian beliau menukil dari pembahasan ini diambil dari kitab Nurul Islam wa Dhulumatil Kufri oleh Syekh Dr. Said bin Wahab Al-Qahtan dan At-Thariq ilal Islam, ya, yaitu oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Jadi beliau menukil, ya. Islam adalah agama yang memiliki banyak keutamaan yang agung, yang membuahkan hal-hal yang terpuji dan hasil-hasil yang mulia. Jadi kita bersyukur, saudara, dengan nikmat Islam ini. Luar biasa. Orang tua kita Islam. Karena ketika seorang terlahir dari orang tua yang bukan Islam, bisa jadi ikut bapak dan ibunya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, rawahul Bukhari. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, yaitu Islam.
kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Bukankah perlu perjuangan ketika orang sekian lama bersama dengan agamanya, lalu ingin keluar dari agamanya masuk Islam? Sementara kita sudah diberikan kemudahan sejak lahir, kita sudah Islam. Itu nikmat yang luar biasa. Bersyukur. Ya. Nah, kenapa? Karena Islam banyak keutamaan yang agung. Karena Islam membawakan hasil terpuji. Karena Islam banyak hasil-hasil yang mulia. Di antara keutamaan dan keindahan Islam adalah satu, Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 38. Kullil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, ya, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu dibinasakan. Iya, ya. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul muqaddibin. Silakan kalian berjalan di muka bumi, perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah, ya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amal perbuatannya. Ketika mau masuk Islam, maka Allah berikan pengampunan, ya. Pengampunan. Diampunkan oleh Allah Ta'ala dari perbuatan salah yang sudah berlalu. Sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan kisahnya ketika masuk Islam, beliau berkata, falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminak fal ubayyi'kah fabasata yaminahu qala faqabattu yadi qala ma laka ya Amr qala qultu aradtu an ashtarita qala tashtarit bimada qultu an yughfar li qala ama alimta anna islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu. Rawahu Muslim. Dari Amr bin As. Ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Nabi SAW dan aku berkata, ulurkanlah tangan kananmu, aku akan berbaiat kepadamu. Maka Nabi mengulurkan tangan kanannya, dia Amr bin As berkata, maka aku tahan tanganku, tidak menjabat tangan Nabi SAW. Maka Nabi bertanya, ada apa wahai Amr? Dia berkata, aku ingin meminta syarat. Jadi masuk Islam minta syarat. Maka Nabi SAW bertanya, apa syaratmu? Aku berkata, kata Amr, aku akan masuk Islam dengan syarat agar dosa-dosaku diampuni. Maka Nabi SAW bersabda, apakah engkau belum tahu bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Hijrah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dan haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim, ya. Dan disebutkan di dalam firman Allah bahwa Islam itu merupakan karunia Allah, ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hujurat ayat 17, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum
balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Al-Hujurat ayat 17. Ya. Mereka merasa telah memberi kepada Nabi Muhammad, kepada engkau Muhammad dengan keislamannya. Katakanlah, ya, kamu tidak memberikan karunia kepadaku dengan keislaman kalian, tapi Allah yang memberikan karunia pada kalian dengan kalian dapat hidayah pada keimanan, masuk Islam. Ya. Jadi Islam adalah karunia Allah, sehingga tidak ditolak oleh Allah Ta'ala pernyataan orang-orang yang masuk Islam dengan mengatakan, nih, saya masuk Islam untuk memberikan kekuatan padamu, menolongmu. Tidak, justru sebaliknya, karunia Allah. Kenapa? Karena kalau Allah tidak memberikan karunia, ya, berat untuk masuk Islam, ya, berat untuk masuk Islam. Dalam surat Al-An'am 125 Allah berfirman, "Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al lahu sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Kalau Allah menghendaki memberi hidayah kepada seorang, dilapangkan dadanya untuk masuk Islam. Seperti Amr bin As ini, dia mengakui, falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi. Masya Allah, ya. Diakui. Ketika Allah telah menjadikan Islam dalam hatiku. Nah, kita akui karunia Islam ini, saudara, sebagai sebuah karunia yang besar dari Allah. Sebab kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan orang, ya ja'al sadrahu dayyqan haraja, dijadikan dadanya sempit, haraj, berat masuk Islam. Kemudian diberikan permisalan apa? Ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia mau mendaki langit, mau menaiki langit. Nah, itu para jemaah, ya. Jadi orang yang berat masuk Islam itu seperti mau naik ke langit. Beratnya itu seperti mau naik langit. Naik genteng saja ngos-ngosan, apalagi naik langit. Jadi, kalau langit-langit, iya, ini langit. Ya. Nah, maka di sini harus diakui bahwa Islam itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menghapus dosa serta menghapus kesalahan, ya. Menghapus dosa dan hapus kesalahan. Nah, ini. Para jemaah rahmati Allah, kita diberi karunia agama Islam. Jadi, ya, pada hakikatnya orang yang masuk Islam itu karunia Allah, karena tadi mengatakan, ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka mengatakan apa? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Surat Al-Hujurat ayat 17. Mereka mengatakan kepadamu, yamunnun itu memberikan karunia dengan mereka masuk Islam. Ya. Ini loh, saya mau masuk Islam. Ya. Seakan-akan itu sebagai hadiah untuk Nabi. Ya. Nah, ini. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Merasa telah memberi nikmat kepada Nabi Muhammad dengan keislaman mereka. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, la tamunnu alayya islamakum. Kalian tidak memberikan karunia kepadaku dengan kamu masuk Islam. Nah, kalau sekarang kan ngaji, ya. Justru apa? Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Ya, bahkan Allah yang memberikan kepada kalian an hadakum, hidayah
untuk masuk apa? Islam. Demikian ketika kita juga ngaji di tempat-tempat yang diajarkan sunnah. Ya. Untuk apa? Ya justru kita yang ngaji itu dapat apa? Dapat hidayah. Bukan untuk siapa-siapa. Ya. Duduk di majelis ilmu, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna alaikum kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ya illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum ya di rumah dari rumah Allah, mereka membacakan Al-Qur'an, mempelajari apa yang ada di dalamnya, kecuali turun ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita menghadiri majelis ilmu untuk sebuah atau sesuatu orang lain, apakah untuk ustadznya, apakah untuk lembaganya, apakah untuk masjidnya? Ya, tidak. Ini buktinya, ya. Untuk kita. Orang dulu mengatakan Nabi yamunnuna alaika, ya. Mereka telah mengatakan yamunnuna alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi apa? Kepada nikmat kepada Nabi Muhammad berupa apa? Islamnya mereka. Allah membantah, katakan Muhammad sama mereka, la tamunnu alayya islamakum. Oh tidak, kamu tidak memberi nikmat padaku dengan kamu Islam. Justru apa? Balillah yamunnu alaikum an hadakum. Justru Allah yang ngasih nikmat padamu. Dengan apa? Dengan kamu dapat hidayah pada keimanan. Dengan kamu ngaji. Betul tidak? Iya. In kuntum shodiqin, kalau kamu jujur, kalau kamu benar. Ya itu. Ini ayatnya. Ini para jamaah. Ya. Maka kita untuk kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Nah ini. Ini dulu ketika di zaman Nabi masuk Islam, oh ini loh saya masuk Islam. Tapi tidak, ini justru Allah ngasih hidayah. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah, ya. Nah, dan kita akui betul sebagaimana diakui oleh Amr bin As, falamma ja'alallahu islama fi qalbi. Coba ini. Ketika Allah taala menjadikan Islam berada dalam hatiku. Ketika Allah menjadikan cinta ilmu di dalam hatiku. Karena Islam dinul ilmi. Islam agama ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir lidzambik. Ingat dengan ilmu. Kita dengan ilmu. La ilaha illallah. Orang masuk Islam harus baca la ilaha illallah. Islam itu ilmu. Ilmu itu karunia. Maka ketika kita tolabul ilmi itu karunia saudara dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita masing-masing. Ya. Nah, sekarang harus kita akui bahwa kecintaan ilmu itu adalah karunia Allah. Kecintaan terbanyak itu karunia Allah taala. Dan semakin kita belajar ilmu, semakin merasakan tentang kebodohan kita. Semakin belajar, semakin merasa bodoh. Semakin merasa jauh. Ya. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita harus mengakui nikmat Allah. Ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Dan nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Kan setiap kajian, ya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat
Islam, nikmat iman. Nah ini yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa ini loh, saya Islam, Muhammad, saya Islam nih untuk bantu kamu supaya banyak pengikutmu. Tidak. Termasuk juga kita menuntut ilmu. Karena Allah Ta'ala jadikan Islam, kita cinta ilmu. Para jemaah. Ya. Adapun kita mengaji jadi sebab, nah itu sebab betul. Antum didorong istri jadi sebab. Antum senang datang ke majelis, ya jadi sebab. Tapi musabibnya, sebab utamanya adalah Allah. Mari kita akui ini memberikan faedah besar pada kita, yaitu falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi. Ya, tadi sudah saya sampaikan firman Allah bahwa kalau orang tidak dikehendaki masuk Islam berat, ya. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dikasih hidayah, surat Al-An'am 125, ya. Untuk dikasih hidayah, dilapangkan dadanya untuk Islam. Termasuk ilmu, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Rahul Bukhari, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, dimudahkan untuk paham agamanya. Tidak mungkin paham agama kalau duduk manis di rumah sambil ngopi, makan pisang goreng, ya, ketawa-ketawi sama anak dan istri. Tapi harus apa? Upaya. Ya. Ada seorang mulazamah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara satunya bagian kerja yang memberikan nafkah. Bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ya, dia belajar sama engkau, aku yang ngasih nafkahnya. Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi, ya, engkau dapat rezeki dengan sebab saudaramu, ya. Ini saya bacakan hadisnya lengkapnya. Kana akhawan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif. Fasyakal muhtarif akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bihi. Akhrajahu At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di masa Nabi ada dua orang saudara. Satunya datang kepada Nabi untuk belajar agama, mulazamah. Yang satunya punya profesi kerjaan. Ya. Kemudian mengeluh saudaranya, datang kepada Nabi, ya Rasul, ini belajar sama kamu, aku ngasih nafkahnya dia. Apa kata Nabi? La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi engkau dapat rezeki dengan sebab dia belajar agama, menuntut ilmu. Makanya kepada wali murid, wali santri, jangan khawatir, mudah-mudahan anaknya sedang berada di pesantren, yang sedang sekolah, belajar agama, jadi sebab datangnya rezekinya orang tuanya. Demikian juga kalau kita rajin ngaji, ikhlas, mudah-mudahan dia juga dimudahkan rezekinya. Karena thalabul ilmu bagian dari ketakwaan. Jangan sampai seperti orang yang mau Islam tadi, Muhammad, saya mau Islam ini untuk kamu ya, ini hadiah, nikmat. Saya ngaji di sini nih, biar masjid ini begini. Tidak, untuk kita sendiri. Paham di sini? Ya, untuk kita para jemaah. Berapa ayat sudah kita dengarkan? Berapa hadis sudah kita dengarkan? Berapa akwal para ulama? Itu. Dan insya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak diduga. Dan thalabul ilmi, Nabi mengatakan, bersabda apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang berjalan untuk ilmu diberi kemudahan jalan menuju surga, bukan yang luar biasa. Ketakwaan mana? Ilmu sebagai pondasi bagi amal.
Oleh karena itu Nabi menjelaskan barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, dipahamkan urusan agamanya. Dan urusan agama tidak mungkin bisa didapatkan dengan duduk manis, harus berusaha. Bahkan ada rihlah fi thalabil ilm, yaitu thalabul ilmu, rihlah, jalan panjang. Seperti Baqi bin Makhlad. Selalu saya bawakan contoh. Sebab kalau yang sekarang naik mobil, naik motor, naik pesawat, ini jalan kaki. Tidak main-main, jalan kaki dari mana? Dari Andalus, Spanyol, ke Baghdad, Irak. 44.000 kilo. Mau belajar hadis kepada Imam Ahmad. Ketika mendatangi masjid, bertemu dengan Yahya bin Ma'in, juga ulama hadis. Bertanya tentang Imam Ahmad, dijawab oleh beliau dengan pujian-pujian bagaimana Imam Ahmad dalam masalah ilmu hadis. Akhirnya datangi ke rumahnya. Ya, tidak ketemu di masjid, datangi ke rumahnya. Dari Spanyol, dari Andalus, berapa kilo? 4.000. Ya, dalam sejarah itu disebut jalan kaki. Gitu. Sampai di rumah Imam Ahmad, kamu mau apa? Kata Imam Ahmad. Mau belajar hadis. Kamu nggak bisa ketemu saya. Saya ini kena tahanan rumah. Kena tahanan rumah, saudara. Kalau kamu mau mempelajari hadis, nyamar sebagai pengemis. Menyamar sebagai pengemis. Ya, antum nggak perlu nyamar di sini. Ya, harus terang-terangan, nggak perlu nyamar. Kenapa? Karena Imam Ahmad kena penjara rumah karena beliau tegar di dalam membela sunnah ketika fitnah khalqil Quran. Quran itu makhluk, ya, di zaman Al-Ma'mun. Akhirnya belajar 1-2 hadis, nyamar dapat hadis. Antum nggak perlu nyamar, ya. Di sini hadis bukan 1-2 hadis sampaikan, bahkan disampaikan banyak. Itu bukan untuk saya, bukan untuk siapa, ya. Tapi untuk siapa tadi? Untuk masing-masing. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Dan man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, dipahamkan urusan agamanya. Kalau tidak sehat, nggak mungkin antum duduk di sini. Ya. Kalau mungkin di rumah tidak ada dimakan, mungkin nanti deh kalau berilminya saya cari makan dulu. Berarti apa? Diberikan kesehatan, kesempatan, kemampuan, juga kelapangan rizki. Dan memang jadi sebab la'allaka turzaku bihi. Boleh jadi engkau dapat rizki dengan sebab saudaramu yang sedang mulazamah nuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang anaknya ada di pesantren, jangan khawatir, boleh jadi dagangan Anda laku laris dengan sebab anak Anda di pesantren, anak Anda sekolah-sekolah agama. Apalagi kalau kita juga sendiri. Ya. Dan rezeki itu memang tidak selalu berupa apa? Harta. Man razaqahullah imra'atan solihatan faqad a'anahullah bisyatud dini falyattaqillah bisyatril baqi. Rawahu Ahmad. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa apa? Istri yang solehah, maka Allah telah menolong dia separuh dari agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah separuh selebihnya. Ya. Jadi masuk Islam tadi, orang ngaku ini loh saya mau Islam, nikmat dari saya. Tidak, itu nikmat Allah untuk kamu masuk Islam. Ini loh saya telah berilmu, menuntut ilmu untuk kamu Ustaz. Tidak, Allah buka hati saudara untuk menuntut ilmu. Ini sebab. Dan itu harus diakui bahwa itu karunia dari Allah, para jemaah. Apalagi musim libur begini, ya, libur berapa hari, ya, mungkin lebih baik barangkali ke sana kemari atau apalah. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa, saudara. Kita berada di Islamnya diakui oleh Amr bin As. Falamma ja'alahullah al-Islam fi qalbi. Ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku. Kita bisa mengatakan, kan sudah Islam. Boleh tetap mengaku karunia Islam. Tapi
masih mujmal. Nah, perlu mufassal. Hidayah mujmalah. Ya, Ibnu Rajab menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada hidayah mujmalah, ada hidayah mufassalah. Apa hidayah mujmalah? Hidayah yang bersifat global. Semua yang di sini muslim. Tapi mufassalah terperincinya perlu sabar duduk dalam majelis ilmu. Itu pun ilmu ya dimisalkan oleh Nabi seperti apa? Seperti air hujan yang menimpa tanah. Ya, ini panjang hadisnya. Ada tanah yang bisa menampung air hujan, dan juga membuat tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Ada tanah yang bisa menampung air hujan, namun tidak bisa membuat tumbuhan. Ada juga air hujan yang ditampung oleh tanah, tidak bisa ditampung, yang menimpa tanah tidak bisa ditampung dan juga tidak bisa membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh di situ. Yang pertama, permisalan bagi orang yang menuntut ilmu, bermanfaat bagi dia dan bagi orang lain. Yang kedua, bermanfaat bagi dia tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, tidak bermanfaat baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. Ya ini sekarang kan sama nih. Yang ayat saya bacakan sama. Hadis yang sama. Yang perlu kita hati-hati, jangan sampai kita menjadi tanah yang tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa membuat tumbuh-tumbuhan. Ya, itu. Jangan sampai kita tidak bisa menampung air, ya. Itu para jemaah. Itu hadisnya panjang sudah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila seseorang masuk Islam kemudian baik keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Dalam sebuah hadis dinyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila sab'i mi'adifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bi mithliha hatta yalqallah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika baik keislaman seseorang di antara kalian, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan yang dilakukannya akan ditulis dengan semisalnya sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya kalau orang itu Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dahulu tetap dicatat oleh Allah. Ya. Apalagi yang sekarang, bahkan bisa dilipat gandakan. Ya. Bahkan kita tidak berbuat apa-apa, ya, kita dapat pahala. Seperti Nabi bersabda, man hamma bihasanatin walam ya'malha kataballah hasanah kamilah, ya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Atau di dalam yang lain, innallaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asyru hasanat ila sab'i mi'adifin ila adafin katsira wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Rawal Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskan hal itu. Barang siapa, kata Allah, berkeinginan kuat melakukan kebaikan namun dia tidak mengerjakannya,
Allah Ta'ala menulis, mencatatnya di sisinya dengan kebaikan sempurna. Dan apabila dia berkeinginan kuat melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka Allah melipat gandakan di sisinya menjadi 10 kebaikan. Sampai menjadi 700 kebaikan. Bahkan berlipat ganda sampai tak hingga. Ya, anak sekarang bilang apa kalau tak hingga itu? Ya, unlimited. Ya. Dan barang siapa berkeinginan kuat melakukan dosa keburukan, kemudian tidak dikerjakan, maka Allah mencatat di sisinya bagi orang itu sebagai kebaikan yang sempurna. Jika dia mengerjakannya, maka Allah mencatat satu keburukan. Hadis sahih Imam Bukhari. Ya. Ini para jemaah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mencatat kebaikan bagi kita. Jangan lupa perhatikan, jadikan amal akhirat sebagai amal akhirat dan berlipat ganda. Dan jadikan amal dunia sebagai amal akhirat dan juga berlipat ganda. Pertanyaan saya, adakah orang yang beramal akhirat tapi tidak dapat akhirat? Justru dapat siksa. Ada? Adakah orang yang beramal dunia ya juga tidak dapat akhirat, bahkan jadi siksa? Ada? Ada. Ya. Nah, sekarang bagaimana amal akhirat menjadi akhirat dan berlipat ganda? Amal dunia jadi akhirat dan berlipat ganda. Mulut saya kering misalkan. Saya sedang menyampaikan tausiah. Kemudian saya minum supaya tidak kering, supaya ngomongnya jelas, supaya tidak capek. Minum hukumnya wajib apa mubah? Mubah. Minum boleh, tidak boleh. Tapi ketika dijadikan sarana untuk akhirat dapat pahala dan dilipat gandakan. Nah sekarang ini bagi kita karena sudah terbiasa, Allah bisa karena biasa. Terbiasa apa? Aktivitas tanpa sadar, aktivitas tanpa mikir. Padahal kita punya perdagangan dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat As-Saff ya. Surat As-Saff ayat berapa? 10 apa? Ya. Surat As-Saff. Silakan dibuka surat As-Saff. Ya. Ayat 10. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan pada kalian perdagangan. Kita diajak jadi tajir melintir, tapi bukan dapat duit, dolar, rupiah, atau rial. Tunjikum min adzabin alim. Selamat dari azab yang pedih. Ayat 11, itu apa? Beriman pada Allah. Ya. Beriman pada Allah dan Rasulnya. Berjihad di jalan Allah dengan apa? Harta dan jiwanya. Maka kita berjihad. Antum nanti sarapan sama anak istri. Jangan sekedar sarapan. Ingat bahwa ini kewajiban saya. Ya. Kafa bil mar'i itsman an yudhi aman yakut, kata Nabi. Cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita dengan sebab keutamaan satu atas yang lain dan dengan sebab apa? Dengan sebab nafkah yang diinfakkannya. Nah, ketika kita kasih makan, masih belanjaan sama istri, langsung ingat ayat dan di situ. Jangan sekedar saja. Bagaimana Ustaz kalau niatnya dari awal? Ya, ada pendapat kayak Imam Malik ya. Tapi hadirkan niat itu. Ketika menghadirkan niat saudara, itu sudah zikir. Kita ingat Allah Ta'ala, betul tidak? Iya. Ya, dan itu sudah nyambung dengan Allah. Ketika sudah nyambung dengan Allah, beda. Dengan demikian, zikir pada Allah dapat, niat kepada Allah dapat, sehingga dapat pahala dan juga dapat macam-macam insya Allah dari Allah.
sayang sama anak istri, insya Allah dapat. Itu. Nah, oleh karena itu, mari roba. Islam itu indah. Islam itu, Masya Allah, penuh dengan keutamaan. Tidak ada yang sia-sia, saudara. Tidak ada yang sia-sia. Nah, mari kita senantiasa untuk begitu. Berarti apa? Selalu berzikir. Berzikir ketika berbuat baik, ini dasarnya apa? Ketika punya ilmu, oh ya tahu ilmunya. Ketika menghindari dosa, tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Mengunjungi anak-anak di pesantren. Niat. Jangan hanya sekedar temu kangen. Tapi apa? Saya ini anak saya. Ya. Ini anak saya, apa punya hak untuk ketemu, dan seterusnya. Demikian para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal mashkurun. Syukron jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas faidah yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan persilakan kepada para pemirsa dan pendengar Roja sekalian untuk bergabung pada sesi interaktif. Silakan Anda dapat bergabung secara langsung ataupun melalui layanan WhatsApp di nomor 0218236543. Kita akan coba angkat pertanyaan pertama dari layanan telepon. Silakan. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu dari layanan pesan WhatsApp, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Abu Umair di Johor Bahru, Malaysia. Izin bertanya, Ustadz. Saya memiliki tetangga yang beragama Islam, namun tidak yakin tentang adanya azab kubur dan tidak pernah sholat, Ustadz. Apakah dengan keyakinan itu membatalkan keislamannya? Dan apakah kita boleh menyolatkan jenazahnya? Jazakumullahu khairan. Silakan, Ustadz. Yang harus menjadi perhatian kita pertama, ketika seorang itu diakui sebagai muslim, maka jangan mudah-mudah mengeluarkannya orang tersebut dari daerah keislaman. Ya. Al-aslu baka'u makana ala makana. Hukum asalnya tetapnya sesuatu pada tempatnya. Kalau dia Islam, dia Islam. Antum sekarang duduk di sini dari subuh. Mau sholat duha misalkan, kita lagi. Ragu apakah saya batal wudhu atau tidak. Al-aslu baka'u makana ala makana. Ya, hukum asalnya tetapnya sesuatu pada tempatnya. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa terangkat dengan keraguan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah yakin batal wudhu, ya wudhu. Begitu pula dengan batal keislamannya. Udah yakin. Nah, dari mana yakinnya itu? Banyak. Baik dari pernyataan bahwa saya meyakini tadi sholat tidak wajib. Meyakini tidak ada sisa kubur. Ya. Nah, maka ini terancam. Bisa keluar dari agama Islam. Ya. Agama Islam. Nah, orang seperti itu, ya, langkah berikutnya memang diadili, ditegakkan kepadanya hujjah untuk dikorek apa yang menyebabkan hal tersebut. Ya. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Jangan sampai masih ada syubhat. Idra'ul syubhat, idra'ul hudud bisyubhat. Ya. Tinggalkan hudud. Ya, itu hadisnya dhaif tapi dengan banyak jalan sahih ya. Hudud apa? Penegakan hukum. Karena masih ada syubhat. Kalau masih ada syubhat pada orang ini, karena syubhatnya apa? Bisa jadi mentakwil. Ya. Makanya kalau ada orang tidak sholat sama Imam Syafi'i diadili, disuruh sholat, ketika tidak mau, baru dihukum. Berarti ketika tidak mau dia menolak dengan hati. Sebab menolak dengan lisan hati beda. Ya. Kalau dengan lisan bisa jadi dia karena terpaksa atau yang lain. Yang namanya istihlal itu adalah dengan hati. Menganggap halal itu dengan hati. Nah, itu bisa diperiksa oleh hakim. Seperti Imam Syafi'i. Ketika orang tidak sholat, maka disuruh tobat dia. Tobat dengan sholat. Ketika tidak mau, berarti dia memang menolak sholat. Baru itu dikafirkan. Dihukum dengan dibunuh.
Nah sekarang kan tidak ditegakkan itu, dan harus menegakkan harus pemerintah, penguasa, tidak boleh sembarangan. Nah masalahnya kalau sudah seperti itu, dia sudah tadi sudah dikatakan, dia meyakini ya tidak ada sisa kubur, dan dia meyakini tidak perlu sholat. Kalau sampai keyakinan kan di hati. Di kita dari mana? Kalau sudah ngomong. Kalau sudah ngomong seperti itu, ya sudah, jangan disolat. Ya. Nah, cuma perlu disampaikan hujah. Ya. Namun para ulama masalah sholat termasuk apa? Al-ma'lum minad dini bidarurah. Kewajiban sholat itu termasuk perkara yang diketahui secara pasti tentang kewajibannya. Ya, sehingga la yu'dzar bil jahl. Ya, kalau sampai masalah sholat ini. Kecuali memang orang di pegunungan tidak kenal dengan dakwah, tidak ngerti masalah ya. Adapun yang lain memang harus ya yu'dzar bil jahl. Tapi ada mungkin orang di pedalaman memang sudah ini ya, tidak ada masjid, tidak ada kajian, tidak ada, tapi dia ngaku sebagai Islam, Muslim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mengadab sampai orang itu sampai kami mengutus rasul, ya. Nah, kalau dia masjid ada, pengajian ada, adzan setiap hari dikumandangkan, sholat setiap hari dikumandangkan, lalu mengatakan sholat tidak perlu, tidak wajib, ya, ya, saya tidak berani untuk memvonis, tapi terancam dia keluar dari Islam. Dengan demikian, dia juga tidak berhak untuk mendapatkan doa dan sholat. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairan atas jawaban dari Ustadz. Kita akan bacakan kembali pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya pernah mendengar dari seorang Ustadz bahwa kemaksiatan seorang suami akan berdampak pada keburukan istri dan anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan ketakwaan seorang istri? Apakah akan berpengaruh pula kepada kebaikan suami dan anak-anaknya? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Pertama yang harus menjadi perhatian secara umum, dosa itu akan berdampak kepada yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-25 ya, atau 24, tolong. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada fitnah ya, yaitu bencana, siksaan yang tidak hanya berakibat kepada orang yang berbuat dosa dolim, tapi juga bisa berdampak pada yang lain. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Yalzu jayshunil Ka'bah fa idza kanu bi bayda'i minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya. Faqalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Ada pasukan gajah yang akan merobohkan Ka'bah. Ketika berada di tanah lapang, Allah hancurkan semua dari pertama dan terakhir yang ada di situ. Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana semua yang ada di situ dari awal dan akhir dihancurkan, dimusnahkan. Sementara ada orang yang cuma jualan, tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Dan ada juga yang di situ orang-orang tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah, orang jualan. Apa kata Nabi? Semua dari pertama dihancurkan dan akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Dari ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa yang dilakukan orang bisa juga akibat kepada yang lainnya, apalagi di sini keluarga, ya, apalagi keluarga, maka akan berpengaruh. Pengaruh bapak yang baik, yang soleh, berpengaruh pada anaknya, seperti dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman,
wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Ya. Bahwa dalam surah Al-Kahfi, ya, tembok yang dinding yang mau roboh ini, ya, ini milik kedua anak yatim, ya, yang ada di kota tersebut, di mana dibangun. Al-Kahfi ayat 82. Al-Kahfi ayat 82. Dibangun oleh Nabi Musa dan Khidir karena di bawahnya ada harta simpanan dari orang tuanya dan dijaga oleh Allah dengan cara dinding yang roboh dibangun. Sebab kalau roboh terbuka bisa diambil orang. Apa alasannya? Wa kana abuhuma sholihah. Karena bapak dari kedua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha. Allah menghendaki sampai dia keduanya balik, ya, atau sampai asyuddah an yablugha ashuddahuma, sampai dewasa, wa istakhrija kanzahuma, sehingga bisa menikmati harta warisan simpanan dari orang tuanya tadi. Kenapa? Dijaga oleh Allah karena bapaknya soleh. Buku kitab tafsir menjelaskan, ternyata itu bapaknya yang ketujuh, kakek nenek moyangnya. Ini para jemaah. Oleh karena itu kesolehan kita sekarang akan mempengaruhi pada kesolehan anak kita. Ingat, kalau misalnya anak kita langsung belum, bisa jadi pada cucu. Kalau tidak cucu, bisa cicit sampai yang lain, ya. Apalagi yang cowok, apalagi setelah cicit apa itu, ya. Ini pakai yang ketujuh. Maka kebaikan kita berpengaruh kepada kebaikan orang lain, termasuk keluarga. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ibnu Rajab menjelaskan hadis ini. Ketika kepala rumah tangga tidak menjaga Allah, maka dia akan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan pada istrinya, pada anaknya, pada kendaraannya, pada pembantunya. Jadi kalau kita merasakan tidak nyaman, banyak tidak nyaman, ya, dilawan istri, dilawan anak tidak nurut, ya, tiba-tiba kendaraan oleng, terpental, maka ingat bahwa kita ada dosa. Ihfadillah yahfadka. Ini penjelasan Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, demikian. Termasuk kebaikan istri, insya Allah berpengaruh. Sebaliknya, mafhum mukhalafah, bahkan ada dalil tadi secara khusus. Surat Al-Kahfi ayat berapa? 82. Ya, buka kepada ibu yang bertanya atau bapak yang bertanya. Surat Al-Kahfi ayat 82. Pengaruh kesolehan orang tua akan berpengaruh kepada kebaikan anak-anaknya, kebaikan istri-istrinya, kebaikan keluarganya. Insyaallah demikian. Barangkali sampai di sini. Syukron wa jazakumullah kepada ikhwan yang ada di masjid, ya, dari subuh Bulughul Maram sampai sekarang, dan juga pada ikhwah yang ada di studio. Semoga Allah membalas kebaikan, dan juga kepada para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat meskipun sedikit yang kita dapatkan, yang kita harapkan keberkahannya, yang kita harapkan keridhaan Allah sehingga mendatangkan ampunan dan rahmat Allah, karena itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Kurang lebih mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya, dari setan. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas faedah yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk para pemirsa dan pendengar Roja sekalian. Selanjutnya kami mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang masuk, kemudian tidak dapat kami bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu di kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.